adalah bagaimana pengaruh kenaikan Fed Fund Rate termasuk juga dampak dari Rusia Ukraina terhadap kenaikan suku bunga global dan arus modal asing masuk ke Indonesia. Kita perkirakan, Bank Indonesia memperkirakan Fed Fund Rate kemungkinan tempo hari kita perkirakan 5 kali. Dengan kenaikan inflasi Amerika yang tinggi dan juga sekarang juga ada dampak dari kenaikan harga energi dari geopolitical tension dari Rusia dan Ukraina ini, kami perkirakan Fed Fund Rate akan menaikkan 7 kali. Bahkan kami juga menakar kemungkinan kenaikan Fed Fund Rate lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana kita KSSK, terutama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mengantisipasi dan sudah melakukan langkah-langkah untuk memastikan stabilitas eksternal ekonomi Indonesia, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Untuk menjaga stabilitas eksternal, kenapa Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terus berkoordinasi? Bagaimana kenaikan Fed Fund Rate yang sudah meningkatkan kenaikan US Treasury kan sudah meningkat. Bahkan terakhir kemarin 2,3%, bahkan ada kemungkinan akan naik. Kalau US Treasury meningkat, tentu saja secara mekanisme pasar ada tekanan-tekanan yield SBN di dalam negeri juga meningkat. Dan ini adjustment atau penyesuaian di dalam yield SBN ini yang kami koordinasikan bersama Menteri Keuangan Bank Indonesia supaya ada kenaikan, tapi itu saja kenaikan yang tentu saja secara wajar dan masih memberikan daya tarik arus modal asing masuk. Itu yang mengenai suku bunga. Mengenai nilai tukar, tentu saja Bank Indonesia terus juga menjaga stabilitas nilai tukar. Tadi ada pertanyaan mengenai arah suku bunga. Bank Indonesia perlu menjelaskan kebijakan suku bunga selalu didasarkan kepada perkiraan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Saya ulangi lagi, kebijakan suku bunga didasarkan pada perkiraan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan. Sejauh ini, kenapa kami masih memberikan assessment stand kebijakan suku bunga akan kami pertahankan 3,5% sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi. Itu. Nah, apa yang direspon dari inflasi dari kebijakan suku bunga? Kebijakan suku bunga moneter Bank Indonesia hanya merespon tekanan-tekanan inflasi yang bersifat fundamental. Saya ulangi lagi, kebijakan suku bunga merespon tekanan-tekanan inflasi yang akan terjadi yang bersifat fundamental. Jadi tekanan-tekanan harga-harga pangan dan ataupun tekanan harga energi tentu saja Bank Indonesia tidak akan merespon first round impact, dampak pertamanya. Yang kita respon adalah dampak rambatannya kalau inflasi itu kemudian berdampak secara fundamental terhadap inflasi. Yang indikatornya tentu saja adalah inflasi inti. Dan itu menyambung tadi jawaban kami yang kedua, itu yang terus Bu Menteri, kami pemerintah terus memantau tekanan-tekanan harga ke depan, bagaimana nanti respon dari pasokannya, respon dari fiskalnya, dan kami bisa menakar dampak dari inflasinya, first round-nya berapa, kemudian second round-nya gimana, perkiraannya ke depan, dan dari situ kami akan melakukan respon. Sebelum saya mengakhiri, respon suku bunga itu tentu saja akan didahului dan kemungkinan juga bisa dilakukan bersama terkait inflasi dengan langkah-langkah pengurangan likuiditas atau normalisasi likuiditas yang sudah kami lakukan dengan kenaikan giro wajib minimum. Akhirnya kebijakan moneter dalam mengatasi kondisi eksternal ini satu, stabilisasi nilai tukar,
kedua normalisasi likuiditas, dan ketiga tentu saja kedepannya sesuai dengan perkiraan inflasinya, bagaimana menakar suku bunga yang sejauh ini kami akan pertahankan 3,5% sampai ada tanda-tanda kenaikan inflasi ke depan. Barangkali tiga hal itu, Bu, dari kami.